Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Arimurti dari kelas C Ilmu Kelautan dengan NIM belakang 178 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan cara olah data gelombang untuk praktikum oceanografi 2020. Yang pertama, ini sudah ada datanya. Sudah ada data gelombangnya, lalu langkah pertama itu menentukan tinggi gelombangnya terlebih dahulu. Agar hasil datanya tidak sama dengan yang lain, kita tambahkan NIM belakang kita di rumusnya. Cara mencari tinggi gelombang yaitu sama dengan buka kurung, tinggi puncaknya dikurang dengan tinggi lembahnya, tutup kurung, ditambah dengan NIM belakang kita, 1,78. Ya, didapat hasilnya segini, lalu tinggal ditarik ke bawah. Setelah mencari datanya ini, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu karena ini masih acak, dengan cara memblok semuanya. Lalu pilih sort and filter, lalu yang custom sort. Lalu di sini ada tinggi gelombang, di sini values largest to smallest, lalu ini oke. Setelah itu datanya nomornya ini masih ngacak, jadi kita urutin nomornya dengan memblok nomornya, lalu sort and filter, sort smallest to largest, lalu continue sort. Nah, setelah datanya didapat, kita sekarang harus menentukan jumlah H dan T minimal, H dan T signifikan, H dan T maksimal, dan korelasi untuk tinggi dan periode gelombang ini. Caranya, kita pertama mencari jumlahnya terlebih dahulu. Jumlah, rumusnya ini ada sama dengan sum, lalu datanya itu D2 sampai dengan D201. Tutup kurung. Lalu begitu juga dengan periodenya. Sama, rumusnya sama dengan sum. Lalu ini, karena ini datanya di E, berarti jadi E2 sampai dengan E201. Tutup kurung. Ya, kita sudah mendapatkan jumlahnya. Setelah itu, kita mencari H dan T minimal. H dan T minimal itu didapat dari 10% keseluruhan data. Caranya sama dengan average D2 sampai dengan D21 karena hanya diminta 10% dari keseluruhan data. Begitupun juga tingginya sama dengan average D2 sampai dengan E2 sampai dengan E21. Tutup kurung. Setelah H dan T minimal, kita harus mencari H dan T signifikan. Karena ini dimintanya dari 33% dari data keseluruhan, berarti kita hanya mencari sampai data ke 67 dengan cara sama dengan average D2 sampai dengan D67. Begitupun juga periodenya sama dengan average E2 sampai dengan E67. Setelah H dan T signifikan, kita mencari H dan T maksimal. Ini didapat dari semua keseluruhan data, jadi rumusnya sama dengan average D2 sampai dengan D201. Begitupun juga periodenya sama dengan average E2 sampai dengan E201. Lalu yang terakhir ada korelasi. Rumusnya itu sama dengan korel, buka kurung, D2 sampai dengan D201, E2 sampai dengan E201.
tutup kurung. Ya, kita sudah mendapatkan data dari data gelombang tersebut. Kita sudah mendapat jumlah H dan T minimal, H dan T signifikan, H dan T maksimal, dan korelasi. Setelah itu kita membuat grafiknya. Ya, lalu setelah itu kita membuat grafiknya dengan cara klik insert, lalu klik yang insert scatter, lalu klik yang scatter. Nah, di sini kita sesuaikan aja, teman-teman. Setelah itu, pencet mouse kanan lalu klik select data. Nah, di legend entries-nya ini kita series name-nya kita ganti menjadi regresi gelombang. Lalu series X value-nya itu kita blok periode yang ada di tabel tersebut. Sampai ini. Lalu series Y value-nya kita blok dengan tinggi gelombang. Lalu sudah klik OK. Nah, di sini muncul titik-titik biru ini ya, teman-teman. Lalu tambahkan keterangannya dengan klik chart elements, lalu klik axis title dan legend-nya. Axis title-nya itu kita ubah menjadi tinggi gelombang. Lalu axis title yang horizontal ini kita ganti menjadi periode gelombang. Lalu setelah itu kita klik titik-titik pada tabel tersebut, lalu klik kanan, lalu pilih add trend line. Setelah itu checklist pada kolom display equation dan display R square. Setelah itu dipasin aja. Nah, ya, ini grafik dari hasil pengolahan data gelombang, teman-teman. Mungkin sekian tutorial cara pengolahan data gelombang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.